Film diawali di sebuah ruang persidangan, di mana Kevin Lomax, seorang pengacara asal Florida, terlihat sedang mendengarkan tuntutan jaksa terhadap kliennya. Kevin sendiri sedang membela seorang guru sekolah bernama Lloyd Gettys atas beberapa tuduhan serius dari murid-muridnya. Namun selama persidangan berlangsung, perlahan Kevin menyadari bahwa kliennya memang bersalah, dan hal ini membuat dirinya menjadi geram. Namun di saat yang bersamaan, hakim meminta Kevin untuk memberi pembelaan atas kliennya. Dan karena emosinya belum dapat dikendalikan, ia pun meminta waktu untuk rehat sejenak. Kevin sendiri diketahui bahwa sepanjang karirnya, ia tidak pernah kalah satu kali pun dalam menangani kasus. Namun saat ini, ia sedang dilema tentang apa yang harus dilakukannya, agar tidak merusak reputasinya yang sempurna. Dan saat Kevin berada di kamar kecil untuk menenangkan diri, seorang teman wartawan yang bernama Larry tiba-tiba masuk dan seolah menantangnya dengan mengatakan bahwa rangkaian kemenangannya akan terputus karena kasus ini akan membuatnya kalah. Mendengar pernyataan Larry, Kevin pun akhirnya kembali bertekad untuk memenangkan kasus ini. Dan setelah kembali ke ruang sidang, Kevin kemudian mencoba mengelabui korban yang merupakan seorang gadis remaja bernama Barbara, di mana dengan melalui pemeriksaan silang yang ketat, telah membuat Barbara kehilangan kepercayaan dirinya. Hingga akhirnya putusan hakim pun berpihak kepada Kevin, dan Lloyd Gettys dinyatakan tidak bersalah atas tuduhannya. Kemenangan ini pun kemudian dirayakan di sebuah bar bersama istrinya Mary Ann dan juga teman-teman lain. Namun di tengah pesta perayaan, seseorang bernama Heath yang merupakan perwakilan dari firma hukum kota New York mendekati Kevin dan memintanya untuk membantu dalam pemilihan juri persidangan di kota New York. Walau pada awalnya Kevin berpikir bahwa Heath hanyalah membual, namun sikapnya mulai berubah ketika Heath memintanya untuk bergabung mulai minggu depan dan merinci biaya keuntungan dari pekerjaan itu. Keesokan harinya, Kevin pergi ke sebuah gereja untuk menemui ibunya yang bernama Alice dan memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke kota New York untuk memilih juri pada suatu persidangan. Kemudian Alice pun berpikir bahwa ini pasti idenya Mary, istrinya. Namun karena melihat antusiasme Kevin begitu besar terhadap hal itu, Alice pun mengizinkannya. Akhirnya Kevin dan Mary pun terbang ke New York, di mana Kevin kemudian melakukan tugasnya dalam memilih juri untuk kasus Heath yang dilakukan berdasarkan nalurinya. Dan ternyata, juri yang terpilih adalah juri pilihan Kevin. Kevin pun kembali ke hotel dan mengabarkan hal itu kepada Mary, hingga akhirnya keduanya melompat kegirangan. Keesokan harinya, Kevin dipanggil oleh John Milton, sang pimpinan tertinggi dari firma Milton, Chadwick and Waters. Saat bertemu John, Kevin pun terpesona oleh karisma dan keramahannya, dan agak sedikit gugup ketika ia ditanya mengenai kasus Gettys. John pun terkesan dengan kejujuran Kevin dan menawarkannya posisi yang sangat bagus di perusahaannya. Kevin pun menerima tawaran John, yang kemudian ia beserta istrinya pindah ke Manhattan, di mana mereka diberi fasilitas sebuah apartemen mewah untuk ditinggalinya. Kebetulan Heath dan istrinya yang bernama Jackie juga tinggal di lantai yang sama, dan mengajak Kevin dan Mary berkeliling untuk melihat apartemen yang akan mereka tinggali. Mary pun terlihat sangat senang dengan apartemen yang besar dan mewah itu. Namun, meskipun Mary sangat antusias dengan tempat baru ini, Kevin kembali memastikan bahwa apakah Mary benar-benar ingin menetap atau akan kembali ke Florida. Dan tanpa berpikir panjang, Mary pun meyakinkannya bahwa dirinya ingin tinggal di Manhattan dan mendapatkan cukup uang untuk merencanakan kelahiran bayi mereka. Kevin dan Mary pun akhirnya memulai kehidupan barunya di Manhattan, di mana dengan pekerjaan barunya, Kevin kemudian segera diperkenalkan kepada seluruh karyawan firma itu. Welcome to Milton, Chadwick and Waters.
Kevin pun mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja, di mana tugas pertamanya adalah untuk membela kasus seorang pria kulit hitam bernama Moyes, yang diduga telah melanggar kode etik kesehatan dengan praktek ilmu hitam. Namun sekali lagi, Kevin dapat memenangkan kasusnya dengan mulus. Kemudian, Kevin pun terus disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sementara Mary, yang mulai terabaikan di rumah, tidak memiliki kegiatan apapun selain mengecat tembok apartemennya yang selalu dirasa kurang cocok, yang akhirnya membuatnya menjadi frustasi dengan kehidupannya yang membosankan. Sementara itu, Kevin yang selalu menghabiskan waktunya di kantor dalam banyak kasus dan selalu memenangkan setiap kasus yang ditanganinya, mendapat apresiasi dari John, di mana John mengundang Kevin dan Mary untuk datang ke pesta yang akan dihadiri oleh orang-orang penting. Mary pun sangat gugup untuk pergi ke pesta itu, namun Kevin meyakinkannya bahwa dia berjanji tidak akan meninggalkan dirinya di pesta itu. Well, Kevin, here they are. Namun selama pesta berlangsung, Kevin kerap diseret oleh rekan-rekannya untuk berkenalan dengan para tokoh penting, hingga akhirnya ia terpaksa harus pergi meninggalkan Mary sendirian. Kemudian, John pun datang menghampiri Mary untuk memperkenalkan dirinya, di mana di tengah perbincangan mereka, John menunjukkan ketertarikan pada gaya rambut Mary. It's about your hair. That's why I asked. No. You should pull your hair back. Dan membujuk untuk memotongnya lebih pendek agar terlihat lebih cantik. You've got to cut your hair. Di sisi lain, Kevin tidak dapat berhenti untuk melirik rekan kerjanya yang bernama Christabella, yang memang sudah menarik perhatiannya sejak awal. Kevin pun langsung berusaha mendekatinya ketika melihatnya berdiri sendirian di teras luar dan mencoba untuk melakukan percakapan. Is your wife a jealous woman, Mr. Lomax? Sementara itu, Mary mulai mencari Kevin dengan menanyakan kepada rekan-rekan kerjanya yang ia kenal. Namun sebelum Mary menemukannya, John telah memanggil Kevin lebih dulu untuk masuk ke ruangannya, bersama dengan Heath dan juga Eddie, sang direktur pelaksana perusahaan. John pun memberitahu mereka bahwa klien lama mereka, seorang miliarder bernama Alex Cullen, telah didakwa atas pembunuhan istri, anak tirinya, dan juga pembantunya. Namun, Eddie yang pernah menangani kasus Alex di masa lalu, merasa sangat kecewa setelah mengetahui bahwa John menugaskan Kevin untuk menangani kasus tersebut. Kevin pun dengan sigap menuruti perintah John dan langsung mengambil alih tugas itu dari Eddie. Setelah itu, Kevin pun kembali ke rumah dan bertemu Mary, yang telah menunggunya dengan sakit hati karena ditinggalkan olehnya di pesta itu. Yang akhirnya, kejadian ini pun membuat mereka bertengkar pada malam itu. Keesokan harinya, John memperkenalkan Kevin kepada Alex dan menyebutkan bahwa kali ini kasusnya akan ditangani oleh Kevin. Namun Alex yang terlihat kurang yakin dengan Kevin mengecam John karena seolah menganggap remeh kasusnya. John pun segera meyakinkannya bahwa Kevin adalah pengacara terbaik di kota ini. Alex pun kemudian memperingatkan Kevin bahwa dia harus membuktikan dirinya sebaik apa yang telah disampaikan oleh John. Sementara itu, Mary yang telah mengikuti saran John untuk memotong pendek rambutnya, sedang pergi berbelanja di sebuah toko pakaian bersama Jackie dan juga Diana, istri Eddie. Di mana Mary sangat terkejut ketika melihat Jackie yang sedang mencoba sebuah gaun di ruang ganti, tiba-tiba berubah menjadi seperti sosok iblis yang menyeramkan. Mary yang ketakutan pun segera melarikan diri dari toko dan meninggalkan mereka. Kemudian, Mary pun menceritakan kepada Kevin dengan apa yang telah dilihatnya. Namun Kevin tidak mempercayainya dan menganggap bahwa Mary hanyalah berhalusinasi karena kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan juga teman-teman barunya, yang akhirnya membuat Mary menjadi depresi hingga merubah gaya rambutnya secara tiba-tiba. Namun Kevin tetap mencoba untuk menenangkannya. Mary pun menyadari bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak wajar pada mereka. Di samping itu, Kevin sendiri juga telah berubah dan hampir tidak punya waktu untuknya.
Kevin pun memahami bahwa mungkin sebenarnya Mary merasa kesepian. Maka dari itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera memiliki seorang anak. Keesokan harinya, Kevin pun berkunjung ke tempat Alex untuk membahas kasusnya, yang selanjutnya akan mengatur pertemuan dengan asisten Alex yang bernama Melissa Black untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan kasusnya. Malamnya, Alice, ibu Kevin, datang berkunjung ke kota New York untuk menjenguknya, di mana ketika Alice memasuki apartemen, ia bertemu dengan John dan didampingi oleh dua wanita, yang salah satunya adalah Christabella. Kemudian mereka pun memasuki lift bersama, di mana Alice terlihat merasa tidak nyaman dengan John. Di samping itu, Mary menyadari bahwa Kevin menyukai Christabella, yang akhirnya menudingnya sebagai alasan penyebab Kevin selalu pulang terlambat. Keesokan harinya, tiba-tiba Alice telah berkemas dan berpamitan untuk kembali pulang ke Florida. Dia meminta Kevin untuk menjaga Mary, karena dia terlihat sedang tidak baik-baik saja. Alice pun menyarankan agar mereka berdua kembali ke Florida. Namun Kevin menolaknya dengan keras dan langsung bergegas ke kantor. Setibanya di kantor, Kevin pun bertemu dengan Melissa, asisten Alex, di mana ia menyampaikan bahwa telah menemukan alibi yang kuat untuk kasus ini. Dan seusai itu, secara tidak sengaja, Kevin bertemu dengan Eddie yang terlihat mencurigakan, di mana Eddie seolah menutupi sesuatu dan membahas suatu hal yang belum pernah diketahui oleh Kevin, yakni seputar komisi yang terkait dengan Departemen Kehakiman. Namun, di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba John muncul dan membujuk Kevin untuk ikut bersamanya menonton sebuah pertandingan tinju eksklusif. Di dalam perjalanannya yang menggunakan kereta bawah tanah, mereka bertemu dengan orang asing yang tiba-tiba mengancam mereka dengan pisaunya. Kevin pun dibuat terkejut oleh John yang dapat menceritakan dan mengungkap rahasia keluarga orang asing tersebut. Hingga akhirnya orang asing itu pun turun dari kereta dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian mereka berdua pun menikmati pertandingan tinjunya dan berlanjut menghabiskan waktu malamnya di sebuah kafe. Kevin yang sedang menghubungi Mary diminta untuk segera pulang ke rumah. Namun Kevin menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak ajakan John yang telah membiayai segala kebutuhannya selama ini. Lalu ia pun segera menutup teleponnya dan bergabung dengan John untuk menikmati malamnya. Sementara itu, Mary yang sedang berada di rumah sendirian mengalami sebuah mimpi buruk, di mana ia melihat seorang bayi yang sedang bermain dengan sebuah rahim yang telah terlepas. Dan ketika Kevin kembali ke rumah, Mary pun menjelaskan mimpi itu kepadanya dan berusaha meyakinkan Kevin bahwa itu adalah benar. Namun Kevin terus meyakinkannya bahwa itu hanyalah mimpi. Mary pun mengungkapkan kepada Kevin bahwa dirinya telah menemui dokter dan telah didiagnosis dengan kegagalan ovarium non-spesifik yang membuat Mary tidak akan memiliki anak. Dan itu telah membuatnya sangat khawatir bahwa Kevin akan meninggalkannya, yang akhirnya ia pun sangat depresi dengan kenyataan yang harus diterimanya. Kevin pun segera menghiburnya dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Namun tiba-tiba, Kevin mendapat kabar bahwa Alex telah berselingkuh dengan sekretarisnya, Melissa Black. Berita ini membuat Kevin terpaksa harus segera pergi meninggalkan Mary dan bergegas menemui Alex. Alex pun kemudian mengatakan bahwa dia bersama Melissa pada saat pembunuhan itu terjadi. Kevin pun menceritakan kepada John tentang kondisi istrinya yang sedang sakit. John pun menyarankan Kevin untuk mengundurkan diri dari persidangan dan menjaga istrinya. Namun Kevin menolak untuk melepaskan kasus ini. Dia khawatir akan membenci istrinya karena akan merusak reputasinya dalam menangani kasus ini. Dan Kevin pun berjanji akan merawat Mary setelah ia menyelesaikan kasus ini. Hari persidangan Alex pun dimulai, di mana juri menggambarkan Alex sebagai seseorang yang sangat korup. Namun Kevin bermain sangat pintar di dalam kasus ini.
di mana ia mencoba meyakinkan juri bahwa walaupun korup, Alex tetaplah bukan seorang pembunuh. Persidangan pun kemudian ditunda untuk beberapa hari ke depan. Kemudian keesokan harinya, Kevin bertemu dengan Eddie di jalan, di mana Eddie mengungkapkan kekecewaannya kepada Kevin, karena namanya telah terpajang di piagam kemitraan perusahaan sejak lama. Kevin pun merasa keheranan, karena dirinya tidak mengetahui sama sekali tentang hal itu. Namun Eddie meyakini bahwa Kevin telah mengincar pekerjaannya dan mengancam akan mengadukan ke kantor Kejaksaan Amerika Serikat tentang aktivitas ilegal yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kevin pun segera menyampaikan situasi tersebut kepada John, termasuk ancaman yang disampaikan oleh Eddie. Mendengar hal itu, kemudian John pun segera menghubungi asistennya dan memintanya untuk memanggil Eddie ke kantor. Sementara itu, Eddie yang sedang jogging di sebuah taman, tiba-tiba terlihat seperti ketakutan, karena seolah ada yang terus mengikutinya. Ia pun kemudian berusaha bersembunyi, namun tiba-tiba, kelompok gelandangan dengan penampakan menyerupai iblis datang menghampirinya dan memukulinya hingga tewas. Sementara itu, Kevin yang berada di kantor sedang mempersiapkan Melissa untuk bersaksi dalam persidangan selanjutnya. Kevin pun menyadari bahwa Melissa telah berbohong, dan itu telah mempengaruhi ketenangan emosinya dalam melakukan interogasinya, hingga ia pun segera keluar ruangan untuk menenangkan diri. Namun di luar ruangan, Kevin dikejutkan dengan kabar tewasnya Eddie yang terbunuh di taman oleh para gelandangan. Persidangan pun akan segera kembali dimulai, di mana saat dalam perjalanan menuju persidangan, Kevin memberitahu John bahwa Alex telah menjebaknya, dan dia yakin bahwa Alex bersalah. Namun Kevin tetap ingin memenangkan kasus ini, sehingga dia memutuskan untuk tetap ikut dalam permainan kasus ini. Persidangan pun kemudian dimulai, dan setelah memanggil Melissa ke atas mimbar, ia pun segera bersaksi dengan kesaksiannya yang dibuat-buat. Hingga akhirnya, Kevin pun dapat membuktikan bahwa Alex tidak bersalah, dan persidangan ini pun akhirnya kembali dimenangkan oleh Kevin. Usai persidangan, Kevin diberitahu bahwa saat ini Mary sedang berada di gereja dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mendengar hal itu, Kevin pun langsung bergegas lari menuju gereja untuk menemui Mary. Setibanya di gereja, Kevin menemukan Mary yang sedang duduk dan menutupi dirinya dengan selimut. Mary pun menceritakan bahwa John telah menyerang dan memperkosa dirinya. Kemudian Kevin pun bertanya, kapan waktu kejadiannya? Mary mengatakan bahwa dia telah diserang sepanjang sore ini. Namun Kevin tidak mempercayainya, karena sepanjang sore, John bersamanya di pengadilan. Mary pun mencoba meyakinkan Kevin bahwa dia tidak berbohong, yang kemudian melepaskan selimutnya untuk menunjukkan tubuhnya yang penuh dengan luka. Mary pun menyebutkan bahwa dirinya telah diserang dengan cakaran dan dianiaya oleh John. Melihat kejadian ini, Kevin pun berasumsi bahwa Mary telah menjadi gila dan telah melukai dirinya sendiri, sehingga ia pun memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Dan ketika Kevin mengantarnya ke ruang perawatan, Mary memberitahu Kevin bahwa mereka berdua selalu meminum uang darah, dengan menikmati hasil dari setiap kasus yang dimenangkan oleh orang-orang yang bersalah. Maka dari situlah setiap permasalahan muncul kepada mereka. Mary pun mencoba meyakinkan Kevin bahwa dirinya tidak gila, yang kemudian memohon untuk segera membawanya kembali ke Florida. Namun Kevin tetap tidak menghiraukannya. Kemudian setelah itu, scene berpindah ke upacara pemakaman Eddie di sebuah gereja, di mana Kevin terlihat menghadiri upacara tersebut. Namun tiba-tiba Kevin seolah melihat penampakan getis dari sosok Alex yang juga hadir di situ. Karena merasa tidak nyaman, ia pun segera keluar meninggalkan gereja. Di luar gereja, Kevin dihampiri oleh seseorang yang memperkenalkan dirinya dengan nama Mitch Weaver dari Departemen Kehakiman. Dan hal ini mengingatkannya tentang apa yang sempat dibahas oleh Eddie. Weaver pun menyebutkan dirinya telah menyelidiki John sejak lama, dan juga memperingatkan Kevin bahwa firma Milton Chadwick and Waters telah terlibat dengan berbagai kasus ilegal yang besar di banyak negara.
dan tujuan kedatangannya adalah untuk menawarkan bantuannya kepada Kevin. Namun Kevin menolak untuk mendengarkannya dan terus berjalan pergi. Weaver pun bersikeras untuk meyakinkan Kevin, hingga memberitahu bahwa tadi pagi telah ditemukan mayat seorang gadis berusia 10 tahun di dalam bagasi mobil Gettys. Kevin pun akhirnya menghentikan langkahnya dan terdiam. Sementara itu, John yang sedang berada di dalam gereja, tiba-tiba memasukkan jarinya ke dalam sebuah wadah berisi air, yang kemudian terlihat mendidih. Seiring ketika Weaver sedang menyeberang jalan untuk menghampiri Kevin, namun tiba-tiba saja terdapat mobil yang melaju sangat kencang dan menabraknya hingga tewas. Kemudian, Kevin pun mengunjungi Mary, di mana ibunya, Alice, yang didampingi juga dengan Pam, sang manajer dari kasus yang ditangani oleh Kevin, sedang menjenguk dan menemani Mary, yang kondisinya terlihat semakin menyedihkan. Alice pun membawa Kevin keluar, dan memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya tentang keadaan ayahnya. Kevin pun mengecamnya, karena Alice memilih waktu yang kurang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang telah disembunyikan selama 30 tahun. Pam yang sedang bersama Mary di dalam kamar, sedang berusaha merapikan rambut Mary. Kemudian Pam meminta Mary untuk melihat dirinya di cermin. Namun kemudian, Mary melihat bayangan Pam di cermin yang berubah menjadi sosok iblis, dan Mary pun sontak segera melemparkan cerminnya dan mengenai wajah Pam. Mendengar jeritan Pam, Kevin dan Alice segera bergegas menuju kamar. Namun Mary telah mengganjal pintu kamarnya dengan bangku. Kevin pun memohon kepada Mary untuk membukakan pintunya. Dan melihat kondisi Mary yang semakin tidak menentu, Kevin pun berusaha mendobrak pintunya. Namun sebelum pintunya terbuka, tanpa diduga, Mary mengakhiri hidupnya dengan cara menggorok lehernya sendiri menggunakan pecahan cermin. Dan sesaat kemudian, Kevin kemudian kembali menemui Alice dan memintanya untuk menyelesaikan ceritanya. Alice pun mengungkapkan bahwa John adalah ayah Kevin yang ia temui di New York pada tahun 1966. Alice pun meminta maaf kepada Kevin karena tidak mengatakan yang sebenarnya pada hari ketika ia bertemu dengan John di apartemennya. Hal ini ia lakukan karena tidak ingin menghancurkan hati Kevin yang selama ini berpikir bahwa pencapaian atas keberhasilannya adalah berdasarkan kemampuan dan kerja kerasnya sendiri. Alice pun kembali memohon kepada Kevin untuk meninggalkan segalanya dan kembali ke Florida. Namun Kevin tetap menolak permintaannya lalu pergi meninggalkannya. Di depan rumah sakit, Kevin bertemu dengan Pam yang telah menunggunya dan memberitahu Kevin bahwa John telah menunggu di ruangannya. Kevin pun hendak bergegas menemui John, namun kemudian ia dikejutkan ketika melihat jalanan yang begitu kosong. Dan dengan langkah yang penuh kebingungan, ia tetap berjalan menemui John. Setibanya di tempat John, dengan mengeluarkan sebuah pistol, Kevin pun langsung menanyakan kepadanya perihal tentang Mary. John pun mengakui dengan apa yang telah ia perbuat kepada Mary. Kevin yang begitu murka mendengar pernyataan dari John, langsung menembakinya dengan beberapa kali tembakan. Namun betapa terkejutnya ia ketika peluru-peluru yang ia tembakannya itu tidak dapat membunuhnya. John kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah sang Raja Iblis. Kevin pun akhirnya menyadari bahwa Mary telah mengetahui hal ini sejak awal. Dan itulah sebabnya mengapa John seolah membuat dirinya hancur. Kevin pun menyalahkan John atas segalanya. Namun John kemudian mengingatkan bahwa Kevin sebenarnya memiliki pilihan untuk pergi dan merawat Mary. Namun ia menolaknya. Hal ini pun akhirnya membuat Kevin tersadar bahwa ego dan kesombongannya telah mengorbankan orang yang paling dicintainya. John kemudian mengatakan pada Kevin bahwa kesombongan merupakan dosa favoritnya. John pun kemudian memperkenalkan Kevin kepada saudara tirinya, yakni Christabella, yang mengaku sebagai seorang humanis. Kemudian John mengungkapkan bahwa ia menginginkan Kevin dan Christabella untuk mengambil alih perusahaan. Samping itu, ia juga menginginkan mereka untuk memulai sebuah keluarga yang baru, yang kemudian akan melahirkan seorang anak antikristus.
Kevin pun kemudian mulai melakukan negosiasi yang cukup alot dengan John. Namun, Christabella yang tidak sabar untuk segera bercinta dengan Kevin, ia pun segera melepaskan gaunnya dan mempengaruhi Kevin untuk segera melakukannya. Kevin yang mulai terpengaruh pun akhirnya menyambut ajakan Bella. Namun kemudian, tiba-tiba Kevin menembak dirinya sendiri di kepala. Melihat hal itu, John pun meluapkan kemarahannya yang meletus seperti gunung berapi dan membakar seluruh ruangan. Namun, sebelum terbakar habis, ia sempat berubah menjadi bentuk aslinya, hingga akhirnya berubah menjadi sosok malaikat putih bersayap yang menyerupai Kevin. Kemudian, scene pun berganti di mana ketika Kevin sedang berada di kamar kecil saat persidangan Gettys, yang sedang dihampiri oleh Larry. Kevin pun kembali ke ruang sidang dan melihat Mary yang sedang duduk di antara penonton. Ia pun segera menghampirinya, lalu mencium dan memeluknya dengan erat. Kemudian, setelah kembali ke persidangan, mengetahui bahwa Gettys bersalah, Kevin pun mengumumkan bahwa ia tidak dapat mewakili kliennya meskipun itu akan mengancam reputasinya. Mary pun bertanya kepada Kevin, apa yang baru saja ia lakukan. Kevin pun menjawab dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Seusai sidang, Larry menghampiri Kevin dan menawarkannya sebuah wawancara eksklusif yang akan menggambarkan dirinya sebagai seorang bintang dan akan membuatnya terkenal. Walau pada awalnya Kevin terlihat ragu, namun Mary memotivasi Kevin untuk melakukannya, dan akhirnya Kevin pun menyetujuinya. Film pun berakhir dengan penampakan Larry yang berubah menjadi John dan berkata, "Kesombongan adalah dosa favoritku." Dan demikianlah video rekap kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sejahtera buat kita semuanya dan sampai jumpa lagi di video rekap selanjutnya.